Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-21 dengan tema keutamaan ibadah. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'un ma bainas sama'i wal ardh. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mibiquha rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah atau maha suci Allah dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Kandungan hadis, iman merupakan ucapan dan perbuatan, dapat meningkat dengan amal soleh dan ketaatan, dan dapat berkurang dengan maksiat dan dosa. Jadi iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Untuk meningkatkan iman itu maka dengan amal soleh. Untuk meningkatkan keimanan, maka kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dipastikan, ketika seseorang amal solehnya berkurang, maka itu pertanda imannya lagi turun. Begitupun ketika ketaatan kepada Allahnya berkurang, itu pun pertanda bahwa imannya lagi turun. Maka sekali lagi para hadirin, yuk kita jaga iman kita dengan cara menjaga amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Yang kedua, amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat dan ada balasannya. Yang ketiga, bersuci merupakan syarat sahnya ibadah. Karena itu harus diperhatikan. Tadi hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Jadi pertanda orang beriman, dia selalu menjaga kesucian. Kenapa bersuci itu harus kita jaga? Karena salah satu syarat sahnya ibadah, tentunya sholat, adalah
bersuci. Suci dari hadas dan najis. Yang keempat, menjaga sholat akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seorang muslim. Manusia dapat dibedakan dengan akhlak dan perilakunya, kewaraan dan ketakwaannya. Hadirin rahimakumullah, sholat ini sangat istimewa dan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara turun wahyunya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika ibadah yang lain cukup Allah utus malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat 5 waktu, Allah jemput Nabi kita Muhammad SAW melalui 3 malaikat untuk Isra Mi'rajkan. Nah, di antara hikmah sholat ini adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam. Maka di dalam sholat Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat, wajib dibaca. Dan di dalam Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar. Tunjukilah kami jalan yang benar. Kenapa jalan yang benar? Kata Google, jangan lurus, belok, kita lurus salah jalan. Jadi ikuti jalan yang benar. Jadi lurus belum tentu benar kata Google ya. Jadi terjemahan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Kemudian derajat manusia pun dilihat dari akhlak dan perilakunya, kewaraan dan ketakwaannya. Makin tinggi akhlak seseorang, makin mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi ketakwaannya, makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seruan untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan dan bersegera melakukannya merupakan pertanda benarnya keimanan. Salah satu ajaran Islam adalah kita dilatih kepedulian kepada sesama kita dengan bersedekah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat. Itu sedekah wajib. Sedekah sunnah banyak bentuknya. Ada infak, ada sedekah itu sendiri, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf dan lain-lain. Maka di dalam Islam itu merupakan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan derajat keimanan seseorang. Jadi orang beriman itu tidak pelit, ya, tetapi dermawan. Yang keenam, anjuran untuk bersabar tatkala mengalami musibah, khususnya bagi seorang muslim dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu kewajiban kita umat Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, menjauhi kemungkaran. Berat mana? Amar ma'ruf dengan nahi munkar. Beratan nahi munkar. Ketika kita amar ma'ruf, mengajak orang berbuat kebaikan, itu banyak orang yang mau. Tapi ketika kita menegakkan nahi munkar, mencegah kemungkaran, banyak orang yang tersinggung. Contoh sederhana adalah ketika ada orang ngerokok di masjid. Rokok itu makruh, tapi kalau ngerokoknya di masjid bisa meningkat tuh hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena menjaga kesucian masjid. Nah, ketika kita mengingatkannya terkadang tersinggung. Kenapa? Seseorang itu punya karakter kalau kesenangannya dicegah, maka dia akan melawan. Ya, begitupun kita lihat tuh tokoh-tokoh masyarakat kita yang menegakkan kemungkaran, ya, menghancurkan klub-klub malam yang ada mirasnya, yang ada narkotikanya, yang ada perzinahannya. Apa yang terjadi? Mendapat perlawanan keras. Ya, jadi sekali lagi, maka kita harus bersabar ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian para hadirin, insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.